Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Gusnita, NIM 20031053, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keanekaragaman hewan dengan dosen pengampu Bapak Relsas Yogica SPD MPD, yaitu mengamati spesies yang terdapat dari filum Porifera, Mollusca, dan Annelida. Berikut beberapa spesies yang saya amati, yaitu Leucosolenia complicata, Loligo sp, dan Eunice viridis. Leucosolenia complicata. Leucosolenia complicata adalah spesies pons yang tergolong dalam kelas Calcarea. Spesies ini juga merupakan bagian dari filum Porifera, subregnum Parazoa, dan regnum Animalia. Hewan ini tersusun dari sejumlah tabung horizontal dengan cabang-cabang memanjang ke atas di dalam air. Cabang-cabang ini mempunyai oskulum di ujungnya dan tunas dan cabang yang memanjang ke samping. Tunas dan cabang tersebut berongga dan mempunyai satu rongga lambung, disebut juga gastral cavity, yang berhubungan dengan tabung horizontal. Seluruh bentuk yang terlihat adalah satu koloni dari hewan-hewan dan jaringan-jaringan yang dihubungkan oleh oskulum tunggal yang dianggap sebagai porifera tunggal. Dinding tubuh terdiri dari dua lapis sel, antara lain lapisan luar yang disebut epitelium dermal dan kulit lapisan dalam yang disebut epitelium lambung, disebut juga gastral epithelium. Leucosolenia bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan tunas, dan reproduksi seksual terjadi dengan pembentukan gamet, yaitu sel telur dan sperma. Leucosolenia bersifat hermafrodit, karena kedua gamet tersebut terbentuk dalam tubuh individu yang sama. Kerangka tubuh pada kelas Calcarea berupa spikula yang mirip dengan duri-duri kecil dari kalsium karbonat dan keras seperti batu. Spesies dari genus ini biasanya muncul sebagai kelompok vas melengkung. Panjangnya mencapai 2 cm, masing-masing berakhir pada oskulum. Tubuhnya berwarna pucat dengan bentuk vas bunga atau silinder. Mereka paling sering diamati di kolam pasang surut, berkerumun di sekitar dasar rumput laut atau di bebatuan, dan muncul dalam berbagai warna, biasanya agak pucat. Sistem salurannya berjenis Kedua, spesies Loligo sinensis. Loligo sinensis atau biasa disebut cumi-cumi merupakan kelas hewan cephalopoda besar dan filum Mollusca. Cumi-cumi merupakan binatang lunak dengan tubuh berbentuk silindris. Sirip-siripnya berbentuk trianguler atau radar yang menjadi satu pada ujungnya. Cumi-cumi memiliki tubuh langsing, kerangkanya tipis, bening, dan terdapat dalam tubuhnya. Pada kepalanya, di sekitar lubang mulut, terdapat 10 tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap, disebut juga saker. Tubuh terdiri dari isi rongga tubuh, visceral mass, dan mantel. Lapisan isi berongga tubuh berbentuk silinder dengan dinding sebelah dalam tipis dan halus.
Mantel yang dimilikinya berukuran tebal, berotot, dan menutupi isi rongga tubuh pada seluruh isi, serta mempunyai tepi yang disebut leher. Karakteristik yang dimiliki cumi-cumi adalah adanya kantong tinta yang terletak di atas usus besar. Tubuh cumi-cumi tertutup oleh mantel tebal yang diselubungi oleh selaput tipis berlendir. Pada bagian bawah mantel terdapat lubang seperti corong yang berguna untuk mengeluarkan air dari ruang mantel. Habitat cumi-cumi. Cumi-cumi digolongkan sebagai hewan karnivora karena memakan udang dan ikan-ikan pelagis yang ditangkap dengan tentakelnya. Cumi-cumi menghuni perairan dengan suhu antara 8 sampai 32 derajat Celcius dan salinitas 8,5 sampai 30 per mil. Daerah penyebaran cumi-cumi adalah di perairan Pasifik Barat, Australia Utara, Pulau Filipina, bagian utara Laut Cina Selatan, sampai Jepang. Penyebaran cumi-cumi hampir di seluruh laut di dunia, mulai dari pantai sampai laut lepas, dan mulai permukaan sampai kedalaman beberapa ribu meter. Reproduksi cumi-cumi. Sistem reproduksi seksual pada cumi-cumi terdiri atas sistem reproduksi betina, meliputi ovum, saluran ovum, kelenjar kuning telur. Sedangkan reproduksi jantan terdiri atas testis, pori genital, dan penis. Cumi-cumi mempunyai sistem reproduksi yang terpisah, di mana gonadnya terletak pada bagian posterior tubuhnya. Spermatopora atau sel kelamin jantan yang sudah matang akan disimpan pada Neden sac. Peran cumi-cumi di perairan. Cumi-cumi menjadi makanan ikan kecil, krustase, dan cumi-cumi yang lain. Dan dalam perlengkapan lingkaran makanan ikan lain yang besar di lingkungan tempat. Selanjutnya, spesies Eunice viridis. Eunice viridis adalah cacing dari kelas Polychaeta dari filum Annelida. Cacing ini disebut juga cacing palolo, identik dengan 2 moncong, 3 antena, dan kepala berbentuk sekop, serta tidak adanya mulut pengait. Cacing dewasa berukuran sekitar 40 cm dan terbagi menjadi segmen-segmen yang setiap segmennya memiliki kaki semu berupa rambut. Terdapat juga beberapa tentakel sensor yang tumbuh di bagian kepala. Palolo jantan berwarna merah kecoklatan, sedangkan yang betina biru kehijauan. Panjang tubuhnya antara 5 sampai 10 cm dengan diameter 2 sampai 10 mm. Pada bagian anterior tubuh terdapat kepala yang dilengkapi dengan mata, tentakel, serta mulut yang berahang. Tubuhnya berwarna menarik seperti merah atau campuran warna lain dan hidup di liang yang digali ke trotoar terumbu karang di Laut Flat. Mereka terdiri dari 2 bagian yang berbeda. Bagian depan adalah tersegmentasi dasar dengan mata, mulut, dan lain-lain, diikuti oleh serangkaian segmen yang disebut epitop, yang berisi gamet reproduksi berwarna blue-green atau tan. Setiap segmen epitop beruang kecil yang dapat merasakan eye spot cahaya. Setiap segmen mempunyai parapodia dan setiap parapodia memiliki setae, kecuali pada segmen terakhir setae. Sistem organ dalam tubuh cacing palolo terdiri dari sistem pencernaan makanan, sistem ekskresi, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Pada sistem pencernaan makanan terdiri dari mulut yang berhubungan dengan faring, esofagus, tembolok, empela, intestinum, dan anus.
Alat ekskresi Annelida berupa sepasang nefridia yang terdapat pada tiap-tiap segmen, disebut metarefridia. Hewan ini mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Pembuluhnya membujur dengan cabang-cabang kapiler kecil yang terdapat pada setiap segmen. Cacing palolo menghabiskan sebagian besar hidup mereka menggali ke dalam puing-puing karang atau substrat lainnya pada kedalaman yang dangkal menjadi 23 meter. Cacing palolo juga cacing yang hidup di terumbu karang dangkal yang mereka hadapi. Cacing ini hidup di pantai Pasifik bagian selatan. Cacing ini hidup di bebatuan karang, dan untuk berkembang biak, mereka menumbuhkan ekor khusus yang membuat sperma ataupun sel telur. Manfaat cacing palolo adalah dikonsumsi menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar kepulauan Fiji, Tonga, Samoa, juga pulau-pulau lain yang tersebar di Pasifik bagian selatan. Sekianlah penjelasan dari saya tentang ketiga spesies tersebut. Terima kasih.